Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Romatali Purnomo SMSI. Saya merupakan dosen dari Prodi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya ingin bercerita sedikit terkait tanggapan saya berkaitan dengan isu harga minyak atau harga eceran tertinggi dari komoditas minyak yang belakangan ini marak terjadi di Kabupaten Ponorogo. Bahkan tidak hanya di Kabupaten Ponorogo, kabupaten yang lain pun bahkan mungkin bisa dikatakan di Indonesia ini. Jadi pada prinsipnya begini, kita perlu melihat dulu asal muasal dari konsep ekonominya, di mana ada rumah tangga produsen dan kemudian ada rumah tangga konsumen. Dalam hal ini kita bicara dulu juga terkait rumah tangga produsen, di mana rumah tangga produsen ini memiliki bisa dikatakan komoditas yang bisa ditawarkan kepada rumah tangga konsumen. Dalam hal ini adalah komoditas minyak itu sendiri. Dan rumah tangga produsen ini bisa kita katakan juga memiliki circle atau memiliki siklus perusahaan, baik dari petani kemudian diolah, proses produksi sampai dengan minyak itu jadi. Dan kemudian minyak itulah yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian kita melihat rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen itu juga memiliki konsep permintaan, dan yang mana kita menyadari bahwa komoditas minyak merupakan permintaan yang bisa dikatakan kebutuhan sehari-hari dari rumah tangga konsumen. Nah, kami juga mendengar isu bahwa pemerintah saat ini juga mengeluarkan beberapa peraturan yang memang sifatnya kami rasa itu untuk memberikan inovasi bagi konsep pelayanan bagi masyarakat, yang mana juga bisa mempengaruhi konsep dari perusahaan, dan dalam hal ini adalah dari komoditas minyak itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa dari sisi permintaan itu akan selalu ada, betul begitu ya. Permintaan minyak itu akan selalu ada, di mana minyak merupakan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terjadi per hari ini adalah permintaan itu tidak diimbangi dengan penawaran yang ada. Kami mendengar dan kami melihat bahwa ada suatu konsep harga sampai dengan Rp14.000, dan itu menjadi salah satu momok, kami rasa menjadi momok bagi perusahaan yang akan menjual minyak dengan harga segitu. Karena kita melihat bahwa perusahaan pasti punya proses produksi, perusahaan itu pasti punya sesuatu yang ya kita berbicara terkait konsep perusahaan itu sendiri, dan saya rasa tidak bisa kita pukul rata untuk harga segitu dalam hal-hal yang lain. Meskipun itu misalkan kita katakan minyak curah sekalipun, pasti akan ada beberapa margin yang dibutuhkan untuk operasional dan juga margin dari perusahaan. Di satu sisi harga itu memang memberikan angin segar bagi masyarakat, terutama rumah tangga konsumen. Ya, saya pribadi selaku misalkan saya penikmat minyak gitu, apapun mereknya, harga segitu dengan kualitas yang baik, siapa yang nggak mau. Namun di satu sisi perusahaan tidak bisa untuk siap sedia melayani 24 jam terkait permintaan itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kelangkaan, scarcity. Permintaan semakin banyak, penawaran akhirnya terbatas, dan disitulah harga yang tadinya harapannya bisa menjadi penengah gitu ya, akhirnya terjadi kelangkaan komoditas itu. Dan kami melihat peraturan terbaru yang kurang lebihnya bahwa akhirnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan alhamdulillah per hari ini konsep kelangkaan, beberapa berita sudah tidak saya temui lagi, namun akan menjadi sesuatu yang menarik juga ketika yang tadinya harganya sudah biasa di angka yang kita anggap angin segar bagi rumah tangga konsumen, kembali lagi mungkin bisa dikatakan dengan harga normal yang menurut perusahaan itu adalah harga yang paling ideal bagi mereka. Kita belum bicarakan konsep masuk ke retail bahkan ya. Di retail pasti akan ada value added lagi, dan mungkin harganya tidak akan bisa sama dengan distributor. Maksud saya adalah harga distributor biasanya akan lebih murah dibandingkan harga sampai masuk retail. Nah, rumah tangga konsumen ketika masuk
ke retail misalkan, itu harganya mungkin bisa kok naik, mungkin ada kaget, itu hal biasa gitu. Karena memang sesuatu yang memang sifatnya perubahan dari peraturan pasti akan ada shock terapi juga, baik dari rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Nah, jadi kami melihat bahwa hal ini sebenarnya hal yang normal, baik itu dari sisi rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dan di satu sisi, institusi penyeimbang dalam hal ini pemerintah adalah memberikan stimulus di mana bahwa mekanisme pasar itu memiliki cara untuk mengatur pasarnya sendiri. Dan memang pada prinsipnya sesuai dengan konsep dari undang-undang tersebut, ketika sudah diserahkan pada mekanisme pasar, maka produsen dan konsumen akan menemui titik equilibrium atau titik penyeimbang. Namun di sini bukan berarti pemerintah kemudian menyerahkan sepenuhnya ke pasar. Tetap pasar harus memiliki institusi penyeimbang, sehingga nantinya ketika terjadi misalkan lonjakan harga yang tidak normal ataupun inflasi, pemerintah wajib untuk memberikan stimulus-stimulus baru sehingga masyarakat tetap bisa bisa dikatakan mendapatkan permintaannya, dan produsen tetap bisa memberikan konsep penawarannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.